Kali ini, Permadi Arya atau dikenal dengan Abu Janda menyoroti begitu banyaknya masjid dan musola yang tidak mempunyai IMB. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, di video saya kali ini saya akan bagikan kepada kita ketika Bang Permadi Arya atau yang sering dikenal dengan sebutan atau panggilan Abu Janda benar-benar menyoroti soal IMB rumah ibadah saudara kita muslim, yaitu masjid dan juga musola. Kenapa? Alasannya karena beliau selama ini kita mengetahui ya bahwa juga ikut ambil bagian dalam menyuarakan soal apa yang dialami saudara-saudara kita umat Kristen pada khususnya, yang dimana dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami begitu banyak yang namanya penolakan pembangunan gereja, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, pelarangan ibadah, dan itu ya sudah dimulai ya dari tahun-tahun sebelumnya. Di Natal kemarin 2022 juga terjadi yang namanya pelarangan ya ibadah Natal, tidak diperbolehkan di Lebak di Kecamatan Maja. Lalu kemudian pada akhirnya sampai 2023 ini masih saja juga terjadi yang namanya pelarangan ibadah dialami oleh umat Kristen pada khususnya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini Bang Permadi Arya ini benar-benar mau menyuarakan ya suara minoritas ini. Apakah alasan mereka yang melakukan penolakan pembangunan gereja, yang melakukan pelarangan ibadah, melakukan semuanya itu karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan oleh saudara-saudara kita Kristen? Lalu pertanyaannya, bagaimana juga dengan rumah ibadah muslim, yaitu masjid dan musola? Apakah juga sudah memiliki yang namanya IMB sehingga tidak ada gangguan? Nah, ini dia teman-teman. Maka itu sebabnya saya lihat memang banyak mereka-mereka yang tidak senang dengan Bang Permadi Arya ini. Sampai mereka bilang, ya ini musuh di dalam selimut. Artinya ya seharusnya kan dia membela orang Islam, tapi kok malah tidak begitu. Dia lebih kepada membela orang-orang yang minoritas. Tapi dalam tanda kutip ya, kita harus tahu ya, dia membela ini karena memang minoritas ini mengalami yang namanya masalah ya. Sedangkan yang biasanya melakukan permasalahan ini atau yang membubarkan ini adalah mereka-mereka yang mengklaim diri mereka sebagai orang Islam. Lalu bagaimana dengan rumah ibadah saudara-saudara kita Islam sendiri? Apakah sudah ada IMB-nya atau tidak? Kita akan lihat teman-temannya pada sore hari ini berita terbaru sekali. Ini berita terbaru dengan sebuah judul berita, gereja sulit dibangun, Abu Janda pertanyakan IMB jutaan masjid di Indonesia. Gila ini. Nah, ini terbaru hari ini, Rabu 26 April 2023. Kita akan lihat saja. Di sini dikatakan teman-teman, pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menyoroti banyaknya tempat ibadah seperti masjid dan musola di Indonesia yang tak mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Abu Janda soroti banyak masjid dan musola di Indonesia tak mengantongi IMB ketika menjadi narasumber di TV menyinggung banyaknya kasus intoleransi umat beragama di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa yang disoroti oleh Bang Abu Janda ini atau Bang Permadi Arya ini adalah begitu banyaknya, bahkan sampai dikatakan jutaan ya, jutaan masjid dan musola tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Tapi pertanyaannya, kenapa ya tidak ada kita lihat terjadi yang namanya pelarangan ibadah atau sholat atau penolakan pembangunan masjid atau musola itu sendiri? Ya kan, ini jadi permasalahannya. Kenapa justru umat Kristen yang mengalami hal yang seperti itu? Ya, padahal kalau kita melihat di sini
orang Kristen mungkin memang nggak ada IMB-nya. Dan juga di sini Muslim ya juga tidak memiliki IMB-nya. Yang Kristen yang tidak memiliki IMB diganggu dan dilarang dan ditolak pembangunan gerejanya. Tetapi untuk saudara kita Muslim tidak ada masalah. Mendirikan bangunan masjid boleh-boleh aja. Melakukan peribadatan sholat dan sebagainya tidak ada gangguan. Ini yang disoroti oleh Bang Abu Janda. Dikatakan Abu Janda kemudian mengungkap data yang dimiliki berupa sederet kasus intoleransi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir hingga dibandingkan dengan IMB musola dan masjid yang tak dimiliki. Ya, ini dia yang kita akan lihat ya. Saya bisa paparkan data. Setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Berarti belum termasuk lagi yang tidak viral ya teman-teman ya. Itu yang viral, yang enggak viral itu yang viral, yang enggak viral bisa 10 kasus ya. Nah, jadi jangan pakai alasan karena izin untuk melarang pendirian rumah ibadah. Ini disampaikan di dalam acara di Catatan Demokrasi pada hari malam kemarin teman-teman ya. Lantas saya dikatakan di sini, Abu Janda lantas merinci kasus intoleransi selama beberapa waktu terakhir yang dicatatannya. Ya, ini dia. Pertama, yakni penolakan ibadah di Purwakarta yang terjadi terakhir ya, 2 April 2023. Lalu penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Cilebut, Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon, Banten 7 September 2022 ya. Lalu kemudian pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang, Lampung 25 Desember 2021. Lalu kemudian penolakan gereja di Kelapa II, Bekasi 1 Desember 2021. Lalu kemudian pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020. Lalu pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Nah, jadi sudah lumayan banyak ya. Sebenarnya kalau saya melihat dari sini juga masih banyak yang belum dicatat oleh Bang Adi Permaria di sini teman-teman ya. Banyak sekali. Ada juga termasuk di GPDI Cilebut yang ada, lalu kemudian yang terakhir juga ada kemarin-kemarin di Bandar Lampung ya, gereja GKK, gereja Kristen Kemah Daud, lalu juga ada gereja GPIN dan sebagainya. Masih banyak yang belum disebut di sini ya. Oke, jadi di sini kita melihat terlalu banyak sekali terjadi yang namanya penolakan dan juga pelarangan ibadah umat Kristen ya. Dikatakan, maaf nih, saya ada datanya, ratusan musola ya dan masjid di Depok enggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola dan masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Bagaimana di seluruh Indonesia katanya ya. Oke, berarti ya begitu banyak sekali ya. Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019 ya. Jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-muslim. Ya, menurutnya jika non-muslim saja sulit mengurus izin mendirikan bangunan, mengapa umat muslim dipermudah atau gampang? Bahkan tak pernah terbentur kendati tak mengantongi izin sekalipun. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang kita pertanyakan. Bukan hanya Bang Permadi Arya yang mengatakan bahwa begitu banyak masjid dan musola nggak punya IMB, tapi juga Ustadz Suparman Abdul Karim pernah menyampaikan seperti begitu. Dia harus jujur, begitu banyak, ya, begitu banyak masjid dan musola nggak ada IMB. Tapi sekali lagi lihat, ketika mereka membangun masjid tidak ada larangan dan tidak ada masalah. Dan untuk melakukan peribadatan, mereka juga bebas tanpa gangguan. Iya kan? Nah, ini dia teman-teman. Kenapa bisa begini? Ya, apakah pemerintah di sini tidak melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia ini? Ayolah. Kalau memang ini benar-benar ada peraturan seperti begitu, jangan cuman minoritasnya saja yang harus tunduk dengan aturan itu. Sedangkan mayoritas yaitu Muslim bebas saja melakukan apa kegiatannya, termasuk pendirian rumah ibadah, kan begitu. Jadi ya di sini kita melihat adanya ketidakadilan,
ya, tidak ada keseimbangan tentang undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Seakan-akan minoritas itu adalah anak tiri. Nah, ini nggak boleh, karena Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini negara kesatuan, ya, negara republik, NKRI. Jadi tidak ada yang merasa lebih berkuasa di Indonesia ini. Sekalipun ya pengikut agamanya itu lebih banyak daripada agama-agama yang lain. Itu tidak boleh terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Ya, oke, kita akan lanjut teman-teman. Dia kemudian membayangkan ketika tiba-tiba orang muslim sedang salat jemaah dibubarkan tiba-tiba oleh orang non-muslim. Tak terbayang betapa marahnya akan hal ini. Ya, betul. Sementara di satu sisi hal itulah yang kerap dilakukan oleh mereka terhadap warga non-muslim. Itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap biasa. Gila nggak di negara ini? Ya kan? Gila ini katanya. Di kesempatan itu, Abu Janda tak hanya mempersoalkan IMB masjid dan musola saja. Dia menyinggung bagaimana umat Islam mempersoalkan ribut-ribut Israel baru-baru ini. Ya, menurut saya bangsa kita belum pantas protes-protes Israel. Bilang Israel penjajah. Ya, wong di negeri sendiri kita masih jadi penjajah ke umat minoritas kok. Itu kata Bang Abu Janda. Dan jelas sekali teman-teman. Nah, maka itu sebabnya pada kesempatan ini saya kembali mau menyampaikan kepada kita semua. Ini pesan ya, dari saya khususnya. Saya tujukan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Ayo segera tindak lanjuti soal peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang sampai saat ini itu menjadi biang kerok terjadinya yang namanya pelarangan ibadah dan penolakan pembangunan rumah ibadah khususnya untuk yang minoritas. Kalau SKB 2 Menteri tidak dicabut, maka sampai kapanpun juga hal yang sama akan tetap terjadi. Selamat sore, menjelang malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.